Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati dari STN Johar Baru 03. Di sini saya akan menjelaskan apa itu merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar menganut filosofi dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat bahwa merdeka belajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohaninya. Sebelumnya, tentunya kita sebagai pendidik harus mengenali dan memahami diri kita sendiri, peran kita sebagai guru, lalu ingin seperti apakah kita dilihat oleh murid-murid kita, lalu apa yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran. Tentunya hal-hal mendasar inilah yang harus kita pahami dan kenali diri kita sebagai guru. Salah satu peran atau tugas seorang guru adalah mendidik dan mengajar. Lalu, apakah sudah cukup yang sudah kita lakukan di kelas kita, di sekolah kita? Apakah itu semua sudah menjawab tantangan kehidupan? Apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Seperti yang kita tahu bahwa murid-murid kita di dalam kelas adalah sosok-sosok pemimpin-pemimpin masa depan. Apakah kita sudah menyiapkan murid kita untuk melewati masa depan itu? Lalu, apakah hal ibu bapak lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Tentunya kita sebagai guru harus berpikir maju bagaimana bisa membawa peserta didik kita menjadi orang-orang yang mampu berjalan di masa depan dengan baik. Lalu, apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid? Seringkali kita melakukan refleksi diri. Apakah sudah cukup cara mengajar kita? Apakah murid-murid kita paham dengan apa yang telah kita ajarkan? Tentunya, peran guru tidak hanya sebagai orang yang mentransfer ilmunya, namun pendidik di sini harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Artinya bahwa pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Selanjutnya, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai guru harus memahami setiap peserta didik kita agar mampu memenuhi perkembangan zaman yang ada. Karena kita tahu bahwa zaman terus berubah, tentunya cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Seperti yang Bapak Ibu tahu, bahwa perkembangan teknologi, perkembangan hal-hal lain dapat berdampak pada cara kita mengajar, cara kita mengelola proses pembelajaran. Dalam merdeka belajar, tentunya kita harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk itu, merdeka belajar menganut asas trikon. Apa itu asas trikon? Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Kontinu, apa sih itu kontinu? Yaitu pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus. Kontinu artinya terus-menerus dengan tentunya perencanaan yang baik. Jadi, proses pembelajaran kita
harus berkesinambungan dengan apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Yang selanjutnya, konvergen. Apa itu konvergen? Yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa kita di sini tidak terpaku pada satu sumber saja. Kita sebagai guru juga harus belajar dari berbagai sumber-sumber lainnya. Bahkan kita harus tahu tentang dunia pendidikan di luar. Ambil yang baiknya dan kita dapat aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang selanjutnya adalah konsentris. Apa itu konsentris? Jadi konsentris itu adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Jadi pengembangan pendidikan yang kita lakukan tadi sudah dilakukan, kita mencari sumber dari negara lain, tapi tentunya pengembangan pendidikan pun harus dilakukan berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam dunia pendidikan, kita sebagai guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, kita juga turut andil dalam menanamkan budi pekerti yang baik terhadap murid-murid kita. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Karena apa? Saat ini yang kita tahu bahwa budi pekerti pelajar-pelajar Indonesia saat ini sangatlah kurang. Jadi di sini peran guru sangatlah penting bagaimana menanamkan budi pekerti itu dapat diterapkan tidak hanya sebagai teori di sekolah, tapi tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah tentunya, di rumah tentunya, dan di lingkungan masyarakat. Disinilah peran guru sangat penting karena menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk kehidupan. Di dalam Merdeka Belajar, pendidikan tentunya juga mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu membuat para murid-murid bahagia. Tidak hanya menuntaskan kewajibannya belajar, tapi mengantarkan juga dalam keselamatan dan kebahagiaannya dalam belajar. Jadi di sini guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Contohnya saja ketika kita belajar mengenai listrik. Nah, tentunya ada materi mengenai bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Nah, cara-cara itu yang dapat para murid lakukan di rumahnya, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat pun dapat dilakukan bagaimana cara menghemat energi. Dan hal itu tentunya sangatlah membuat murid-murid memaknai pembelajaran. Selanjutnya, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset among. Artinya apa? Mindset among ini bahwa guru diberikan tantangan bahwa murid-murid kita adalah aset-aset kita yang harus kita jaga. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21. Tentunya guru-guru harus banyak belajar, banyak menggali lagi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana cara kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada untuk mencapai kompetensi abad 21 ini.
Yang selanjutnya, guru secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Kita sebagai guru adalah ujung tonggak bangsa Indonesia. Artinya, di tangan kitalah para murid yang nantinya akan menjadi orang-orang yang memimpin bangsa, orang-orang yang berada di bagian pimpinan-pimpinan, itu adalah murid-murid kita. Jadi, sebisa mungkin bahwa kita sebagai guru dapat memahami hal-hal yang sudah tadi kita pelajari seperti itu. Sehingga kita berperan memperbaiki bangsa, bagaimana bangsa ke depannya. Yang selanjutnya, perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Seringkali para orang tua hanya menitipkan anaknya ke sekolah, lalu pulang mereka tidak memperdulikan anaknya. Tentunya pembelajaran itu menjadi tidak bermakna. Artinya, kita butuh juga peran dari orang tua, peran dari pihak-pihak lain, peran dari masyarakat yang tentunya akan membawa dampak positif kebaikan dalam kegiatan pembelajaran. Mari kita sama-sama sebagai orang tua, sebagai masyarakat mendukung kegiatan pendidikan ini secara utuh dan menyeluruh agar tidak hanya sampai di gerbang pulang sekolah lalu mereka tidak menerapkannya, lalu mereka lupa apa yang sudah mereka pelajari. Nah, jadi peran kita semua sangatlah penting. Itulah Merdeka Belajar yang sudah saya pahami melalui pelatihan mandiri, melalui platform Merdeka Mengajar. Mungkin ada beberapa hal yang saya masih miskonsepsi tentang Merdeka Belajar, tapi inilah hal-hal yang sudah saya dapatkan ketika saya mempelajari modul pelatihan mandiri terkait Merdeka Belajar. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pendidik berharap bahwa kedepannya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu bersaing dengan negara-negara lain, bangsa yang tidak hanya 1, 2, 3 yang maju pendidikannya, tapi seluruh Indonesia dapat merasakan pendidikan secara merata. Saya Saraswati, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum